Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan arsitek, perencana, dan akademisi. Selamat datang di channel kita, tempat di mana sains dan spiritualitas bertemu dalam sebuah sketsa. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal desain, tapi soal arsitektur inklusif dan rekayasa akustik. Seringkali kita menghadapi dilema, ingin masjid yang tenang, tapi malah mengusir anak-anak. Padahal, mewujudkan masjid ramah anak tanpa mengorbankan kehusyukan ibadah adalah sebuah keniscayaan teknis, bukan sekadar impian. Kita akan membedah bagaimana visi tata ruang dan manajemen komunitas masa depan bisa bersinergi melalui acoustic zoning dan pemilihan material yang presisi. Mari kita mulai perjalanan mendesain ruang yang merangkul semua generasi. Rekan-rekan, kita harus jujur. Paradigma lama cenderung memperlakukan masjid secara eksklusif, ada masjid yang steril dari anak-anak dan hanya fokus pada fungsi ritualistik tunggal. Akibatnya apa? Eksklusi ini bisa memicu trauma psikologis jangka panjang bagi anak dan menjauhkan mereka dari institusi agama. Kita berisiko memutus regenerasi jemaah kita. Saatnya kita beralih ke paradigma baru, yaitu masjid ramah anak, atau disingkat EMERA. Di sini, masjid adalah pusat pemberdayaan holistik dan rumah kedua bagi anak, di mana manajemen akustik presisi menjadi kunci agar integrasi antar generasi bisa berjalan harmonis. Lantas, apa yang melandasi gerakan masjid ramah anak ini? Ada 3 pilar utama yang harus kita pahami. Sebuah desain yang kuat harus berdiri di atas fondasi yang kokoh. Pilar pertama adalah teologis, meneladani Rasulullah yang memiliki toleransi tinggi terhadap cucu-cucu beliau di area Syaf. Pilar kedua adalah sosiologis, menjadikan masjid sebagai pusat integrasi komunitas tanpa trauma pengusiran. Dan yang ketiga adalah pilar legal formal, di mana kita merujuk pada konvensi hak anak, HAM, serta standar keamanan dan sanitasi dari Kemen PPPA. Ingat, masjid sejatinya dirancang sebagai epicentrum integrasi peradaban, bukan ruang hampa usia. Sekarang, mari kita bedah bagaimana prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam denah lantai melalui rekayasa tata ruang. Dalam arsitektur modern, kita menggunakan pendekatan filter psikologis. Kita bagi masjid ke dalam 3 zona utama. Zona 1 adalah foyer, ruang transisi dengan langit-langit rendah dan karpet peredam untuk menurunkan rangsangan audiovisual dari dunia luar. Zona 2 adalah area keluarga, yang dilengkapi partisi pintar fleksibel agar orang tua bisa tetap mengawasi anak tanpa membatalkan sholat. Terakhir, zona 3 adalah ruang utama, atau zona haram, yang harus benar-benar bebas distraksi, di mana akustiknya difokuskan hanya pada kejelasan suara imam. Bicara soal suara imam, mari kita masuk ke bagian favorit para engineer, sains di balik keheningan. Inilah jantung dari kenyamanan auditif. Kubah masjid seringkali menjadi konduktor kebisingan yang mengumpulkan energi suara. Kita menggunakan parameter RT60 untuk menghitung waktu dengung. Permukaan keras seperti marmer dan plester memang indah, tapi mereka adalah pemantul suara yang hebat. Solusinya? Kita gunakan panel waveboard arabesque dengan NRC hingga 0.8 untuk menyerap gema tanpa merusak estetika interior. Ditambah lagi dengan penggunaan underlayment pada karpet untuk meredam suara langkah kaki komunal. Matematika dapat digunakan dalam menciptakan kehusyukan. Selain material fisik, sistem tata suara elektronik juga harus kita zonasi secara terpisah. EMERA wajib memisahkan jaringan audio untuk mencegah feedback dan kebisingan ganda. Di ruang utama, kita gunakan speaker direktif yang fokus tajam pada area syaf jemaah guna meminimalkan pantulan liar dari dinding. Sementara di ruang bermain anak, kita pasang speaker mikro dengan volume terkendali agar mereka tetap bisa mendengar transmisi suara imam dengan jernih. Tujuannya jelas, suara imam masuk, tapi tawa anak tidak bocor kembali ke mikrofon utama. Inilah harmoni teknologi. Teori dan teknik sudah kita bahas. Mari kita lihat preseden sukses dari belahan dunia lain dan dalam negeri. Fasilitas canggih akan mati tanpa infrastruktur lunak. Lihat Cambridge Central Mosque di Inggris, sebuah eco-mosque yang menggunakan partisi visual dinamis untuk ruang keluarga, menyelaraskan arsitektur dengan kurikulum terbuka. Secara lokal, kita punya Masjid Jogokarian di Yogyakarta yang fenomenal. Mereka melakukan pemetaan data jemaah dan edukasi adab yang ramah, tanpa teguran keras di ruang publik. Mereka memberdayakan remaja dengan jiwa kasih sayang atau marhamah. Inilah bukti bahwa perpaduan fisik dan manajemen adalah kunci keberhasilan. Namun, peran orang tua juga tidak kalah penting. Inilah metode persiapan adab bagi si kecil. Inklusivitas menuntut tanggung jawab. Persiapan dimulai dari rumah melalui sounding dan role-play simulasi sholat. Pastikan fisik anak terjaga, pakaian terbaik, wangi, dan perut sudah terisi agar tidak rewel. Saat di masjid, lakukan zonasi syaf yang cerdas. Posisikan anak di pinggir atau belakang untuk pengawasan optimal tanpa memutus syaf utama.
Dan yang terpenting, berikan apresiasi positif. Pujian sederhana akan menumbuhkan memori jangka panjang yang indah terhadap rumah Allah. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali esensi dari semua upaya desain ini. Rekan-rekan, masjid bukan sekadar penjaga kehusyukan hari ini saja, tetapi ia adalah fondasi bagi peradaban hari esok. Mari kita hentikan kebiasaan mengusir anak-anak, dan mulailah merangkul mereka dengan adab. Padukan sains akustik dengan kelembutan etika pengelolaan untuk mewujudkan ruang yang inklusif. Jadikan masjid kita rumah ternyaman bagi generasi penerus untuk menjemput masa depan. Saya berharap paparan ini menginspirasi Anda untuk melahirkan karya-karya arsitektur yang lebih manusiawi. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.